kembali dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11 IPA ini. Bapak, salam kepada kalian ya, di jam terakhir yang betul-betul di belakang ini masih tetap eksis ya dengan mata pelajaran yang Bapak akan kita bahas bersama, yaitu mengenai kasus pelanggaran ya. Tapi sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Roji. Kenapa Muhammad Roji? Mudah-mudahan selamat aja ya. Selamat aja. Ya, anak-anak sekalian, ya, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang baru tentang kasus pelanggaran HAM di sini, tapi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang substansi hak asasi manusia. Ya. Apa sih isi daripada hak asasi manusia itu? Ya. Kita tahu bahwa ideologi negara ini, ya, dalam ideologi negara Indonesia ini ada nilai-nilai. Yang pertama ada nilai apa? Nilai dasar. Yang kedua dan nilai praktis. Baik. Ketiga. Kita langsung kepada kasus pelanggaran HAM. Kita lihat contoh video dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di sekitar kota kita atau di lingkungan kita. Ini salah satu ya, pelanggaran HAM. Hal seperti ini apa ini? Ada apa di sini? Gravitasi ya. Akhirnya bisa mempermudah itu lolos. Ini tentang hak kesetaraan. Nah ini kan apa yang kalian lihat dari video ini? Pelanggarannya di mana di sini? Membedakan apa? Kalau nenek-nenek tadi kan pas yang paling depan, pas saya langsung ini malah ngantuk pas ini. Pas lagi datang, nah ini. Nah, beres selesai kategorinya. Apa dalam pelanggaran di sini? Ini merupakan apa di sini? Sungai, ya, sebagai tempat untuk nyuci, ya, untuk memancing, untuk mandi. Nah ini, apa yang ada pelanggaran di sini? Nah, kita lihat. Nah. Coba apa yang dikeluarkannya itu? Ini otomatis akan mengganggu kepentingan umum. Melanggar hak juga. Sungai tercemari ya oleh limbah. Ya orang yang mencari nafkah juga, nah di sini untuk memancing, akhirnya ikannya mati dan kena racun ya. Nah akhirnya hasil apa di sini? Kelangsungan, keberlangsungan hidup.
Apa ini yang dilanggar? Coba kalian bisa lihat. Ayo masuk. Ya. Hak bebas dari segala. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, kita langsung lanjutkan. Nah, sini. Nah, apa yang tadi sudah kalian lihat dalam video ini, ya tentang pelanggaran hak asasi manusia itu, ya, kalian bisa memberikan sebuah konsep. Apa yang dimaksud dengan hak asasi itu? Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Ya. Ada hak asasi manusia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak bisa diganggu gugat keberadaan. Iya, bagus. Berikan aplaus untuk. Ya, nah ini, ya, apa lagi? Baik, kita lihat, ya, apa pengertian dari hak asasi manusia itu. Nah, pengertian. Nah, sekarang yang dimaksud dengan pelanggaran. Apa pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia itu? Adalah Setiap. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang nomor berapa? 39 tahun 1999. Dan itu tentang apa? Hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah merupakan sebuah perbuatan atau apa di sini? Kelompok orang, perbuatan seseorang atau kelompok orang, ya, termasuk aparat negara. Siapa saja yang masuk aparat negara itu? Aparat negara itu siapa aja? Terus? TNI, aparat negara, polisi, TNI. Apakah tenaga kesehatan termasuk aparat negara? Baik, ya. Jadi hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang di sini termasuk aparat negara, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau melakukan sebuah kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang akan dijamin oleh undang-undang. Ini sudah ada sebuah jaminan di dalam hal ini, yaitu di dalam Undang-Undang nomor 39. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja jenis-jenis pelanggaran HAM itu? Ordinary crime. Atau disebut juga dengan kejahatan biasa. Coba bisa dicontohkan nggak? Apa yang termasuk dalam kejahatan biasa itu? Penganiayaan, pemukulan, Pencemaran nama baik. bully, masuk kejahatan biasa? Membuli itu termasuk kejahatan biasa atau kejahatan besar? Apa kejahatan besar? Ya, bisa mengakibatkan mental, psikis seseorang. Nah, itu. Ya, baik. Selanjutnya di sini, nah, seperti pemukulan, penganiayaan, pemerasan, pencemaran nama baik. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik itu? Ya, menjelek-jelekan orang. Nah, atau menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat. Nah, itu termasuk dalam kejahatan biasa. Bisa ngerti ya? Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang kedua adalah atau disebut juga dengan kejahatan luar biasa. Apa saja coba? Pembulian, pembunuhan, teror, perampokan. Apa dirampok? Penjajahan. Penjajahan apakah merupakan kejahatan luar biasa? Ya.
Kalian apa? Yang termasuk dalam kejahatan luar biasa itu. Kejahatan terhadap manusia yang bermotif kekuasaan. Teror. Nah, teror menyebabkan kekhawatiran ketakutan masyarakat di sini. Ya. Ngerti nggak? Yang masuk dengan teror itu? Ya. Nyaman nggak dengan teror? Nah, itu termasuk dalam kejahatan Luar biasa. Baik. Yang ketiga adalah contoh ketiga yang harus diselesaikan oleh seluruh negara. Contohnya apa sih? Contoh. Kejahatan yang serius diakui oleh dunia yang harus diselesaikan oleh seluruh negara dan bahkan menjadi yuridiksi. Yuridiksi itu apa itu? Yuridiksi itu apa? Hukum internasional. Yuridiksi itu, ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat seperti apa misalnya negara mana seperti ini? Palestina. Oleh negara mana? Israel. Ya. Iya, itu kan luar biasa. Baik, lanjutkan lagi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu? Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang termasuk dalam faktor eksternal apa aja? Tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban asasi. Apa? Tidak meratanya pelaksanaan hak dan kewajiban asasi. Ya, tidak meratanya. Nah, faktor internal. Faktor internal itu faktor yang terjadi dalam diri seseorang. Ya. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Seperti apa misalnya? Tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayo, contohnya seperti apa? Tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajibannya itu. Seperti apa? Anda tahu maksudnya? Pada waktu kita melakukan sebuah antrian, nah untuk mengambil BLT, antri, ya, nah itu. Seperti yang tadi dicontohkan itu, ya. Hak kita untuk semua juga sama-sama untuk mendapatkan antri itu. Kan harus antri, ya. Kewajiban kita harus sabar dengan antri ini, ya. Tapi, nah di sini ada seseorang yang langsung masuk ke depan. Nah itu tidak ada seimbang antara hak dan kewajiban. Terus di sini apa? Belum adanya kesepahaman mengenai konsep hak. Nah ini semua dari para ahli belum adanya kesepahaman tentang konsep hak asasi manusia. Nah itu ini penyebab terjadinya sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu. Yang ketiga adalah sikap individualis. Maksudnya apa sikap individualis? Mementingkan dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Egois, ingin menang sendiri. Apa? Orang lain. Terus di sini adalah kurangnya kesadaran tentang HAM. Jadi itu salah satunya adalah penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia adalah kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Jadi banyak orang yang melanggar ya, hak asasi manusia itu karena apa? Kurang paham ya tentang konsep ini, tentang hak manusia ini. Dan rendahnya sikap toleransi. Apa itu toleransi? Baik, kita lanjutkan. Nah, masih tetap. Nah, sekarang kan tadi faktor internal dan sekarang faktor eksternal. Nah, itu faktor yang datangnya dari luar diri seseorang. Seperti apa misalnya? Nah, lemah dan kurangnya fungsi lembaga-lembaga hukum. Nah, sini lembaga-lembaga apa di sini? Ya, yang masuk ke dalam penegak hukum. Polisi, kejaksaan, pengadilan, PNI. Iya, ya. Nah itu polisi, kejaksaan, ya,
terus pengadilan. Nah, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Nah, ini lembaga. Apabila fungsi dari lembaga-lembaga ini lemah, maka otomatis itu akan terjadi penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia yang datangnya dari luar diri kita. Nah, itu. Yang kedua apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya seperti apa? Korupsi. Bukan korupsi, penyuapan. Itu kan sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita lihat dari tayangan video tadi, nah itu salah satunya di sini banyak contoh-contoh dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kemajuan teknologi. Banyak sekarang ya di sini tentang kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan secara nah, jadi ini akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya asasinya coba medsos. Di medsos kan, di media sosial itu dengan adanya aplikasi-aplikasi sekarang baik di YouTube dan di Instagram ini bisa membunuh seorang. Ini salah satu daripada penyebab besar faktor dari karena dengan adanya penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, sekarang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja sih contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu? Ya? Peristiwa di Aceh. Apa yang terjadi di Aceh? Jadi pelanggaran HAM. Apa? Aceh menginginkan di sini menjadi negara merdeka. Terus ya, oke. Terhadap peristiwa Tanjung Priok yang terjadi tahun 1984. Nah itu apa sih dari peristiwa pelanggaran HAM itu apa di sini? Nah, itu ditutup tentang masalah sara itu apa? Nah, ini peristiwa ini ya. Ini menyebabkan jumlah korban tewas di sini. Ya. Yang lainnya di sini peristiwa Aceh yang tadi ya. Nah, ya dengan adanya daerah operasi militer. Ini apa terjadinya tragedi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi karena diinginkan Aceh ini sebagai sebuah negara yang merdeka. Selanjutnya kasus lainnya adalah kasus terbunuhnya Masina. Ada tahu nggak kasus Masina ini? Masina itu apa? Masina itu adalah seorang guru di sini. Ini kasus terbunuhnya Masina di tahun 1993 ini termasuk dalam sebuah pelanggaran HAM. Kasus terbunuhnya wartawan Udin. Apa isi daripada kasus ini? Terbunuhnya Udin itu apa itu? Seorang. Ya. Meninggal akibat diserang dua lelaki tak dikenal akibat penyelidikan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Padahal dari itu ingin mengungkap sebuah kasus kali ini oleh sosok seorang wartawan yang namanya Udin. Nah, tapi ada orang yang di sini ya mengakibatkan nama baiknya itu tercemar oleh Udin tersebut. Dari si wartawan Udin tersebut akhirnya terjadinya terbunuhnya wartawan Udin masuk dalam kasus. Terus tragedi Trisakti dan Semanggi. Baik, lanjutkan peristiwa kekerasan Timur. Nah ini ya, inilah contoh kabar-kabar kasus di sini yang terjadi dengan adanya demonstrasi. Nah di sini ya, baik itu kasus-kasus dari Tanjung Priok ya. Terus kasus-kasus di Aceh, kasus Masina. Nah ini Masina ini, ya. Nah, untuk selanjutnya
Mari kita diskusikan. Maka Bapak minta kepada kalian, bentuklah kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Satu kelompok, masuk satu kelompok, ya. Di satu kelompok 4 orang. Silakan cari temannya. Satu kelompok 4 orang. Ayo, mulai dari sekarang. Iya. Baik, kita simpulkan ya dari pembelajaran kita hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari di awal dari tayangan video tadi, terus dari penjelasan ya apa yang Bapak dan kalian juga banyak yang menjawab dari pembelajaran ini. Mari kita simpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM ini ada kasus-kasus yang sifatnya biasa dan kasus luar biasa. Ya. Terus kasus-kasus yang sifatnya biasa itu ada seperti pemukulan, ya, penganiayaan, nama baik. Nah, kalau kasus-kasus kejahatan luar biasa itu ada kasus-kasus ya, kita lihat juga dan selanjutnya di sini ya di dalam pelanggaran HAM ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Apa saja itu? Faktor eksternal? Ya. Kurang berbeda lembaga-lembaga itu artinya ya. Ya. Terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat. Ya. Salah satu hal, mari kita jaga hak asasi manusia.